Ya, shalom semua. Sebelum saya serahkan, ada sharing, ada mau bagi sesuatu untuk kesaksian, izinkan saya bagikan kebenaran firman Tuhan. Ibrani 11 ayat 8, Ibrani 11 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-12, Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 sampai ayat 12, kemudian kita lompat ayat 17 sampai ayat 19. Ibrani 11 ayat 8 sampai ayat 12, kemudian kita lompat ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Ibrani 11 ayat 8 sampai 12, lompat ayat 17 sampai ayat 19. Ibrani 11 ayat 8 mulai, firman Tuhan berkata, karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu berangkatlah dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman dia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ dia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ayat 11. Karena iman dia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena dia menganggap Tuhan yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Ayat 17, lompat ayat 17. Karena iman maka Abraham tak kala dia dicobai mempersembahkan Ishak. Dia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19. Karena dia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana dia seakan-akan telah menerimanya kembali. Hari ini kalau kita bertanya kepada bapak orang beriman, apa itu iman? Kalau Anda bertanya pada bapak orang percaya itu Abraham, apa itu iman sih Abraham? Maka kemungkinan besar Ibrani 11 akan membantu kita untuk memberi definisi iman menurut Abraham. Ada 4 poin yang saya mau Anda perhatikan. Ibrani 11 ayat 8. Pertama, ketika kita bertanya, Abraham apa itu iman? Ayat 8 berkata begini, karena iman Abraham taat. Jadi kalau Anda tanya sama Abraham, apa itu iman? Sederhana, Abraham akan berkata, iman adalah taat. Sesederhana itu. Orang yang beriman adalah orang yang taat. Guru saya dulu bilang begini, taat cuma terdiri dari 2 huruf, T dan A, kemudian dipakai lagi A dan T. Dibaca dari kiri ke kanan taat, dibaca dari kanan ke kiri taat, dibaca dari atas taat, dibaca dari belakang taat. Tetapi anehnya walaupun kata ini sederhana, cuma terdiri dari 2 huruf, T dan A, kemudian dibalik lagi A dan T, tetapi kita tahu bahwa kata ini justru ada kata yang paling sukar yang pernah ada. Untuk taat itu ada sesuatu yang tidak mudah. Untuk taat ada sesuatu yang tidak bisa gampang. Bahkan ketaatan Abraham itu terjadi kalau Anda baca baik-baik ayat 8. Bahkan ketika dia tidak mengerti sebenarnya mengapa Tuhan menyuruh dia melakukan itu. Sebab ada kata dia berangkat dengan tidak mengetahui negeri yang dia tujui. Jadi ketaatan Abraham adalah ketaatan yang saya sebut ketaatan yang semi buta sebenarnya. Ketaatan yang nekat. Dia tidak pernah tahu Tuhan bawa dia kemana. Dia juga nggak pernah tahu untuk apa Tuhan bawa ke situ. Tetapi yang menarik adalah justru karena dia tidak tahu, maka menurut saya sepanjang perjalanan Abraham harus belajar bergantung kepada Tuhan. Harus belajar bergantung pada Tuhan. Beda dengan orang Israel. Orang Israel udah tahu bahwa dia harus pergi ke negeri Kanaan. Udah tahu. Tetapi walaupun dia udah tahu, Tuhan kasih patokan. Kalau tiang awannya nggak bergerak, ya mari. Kalau tiang awannya tidak bergerak, ya kamu nggak boleh bergerak. Tiang awannya diam, ya kamu harus diam. Kalau tiang awannya jalan, ya kamu harus jalan. Ya sama aja bohong namanya. Udah tahu harus kemana, 14 hari dari Mesir ke Kanaan, perjalanan kaki diperkirakan 14 hari. Nah, taruhlah orang sekian juta, ya banter-banter 1 bulan.
Tapi sekalipun mereka udah tahu harus kemana, ya sama aja. Tuhan bilang, kalau Tuhan jalan, kamu jalan. Tuhan gak jalan, ya kamu gak jalan. Tuhan ke kanan, ya kamu ke kanan. Tuhan ke kiri, ya kamu ke kiri. Ya sama aja bohong. Namanya ya tetap harus bergantung sama Tuhan. Kalau Tuhan gak jalan, ya kamu gak bisa jalan. Walaupun tahu kemana kamu harus tuju. Saya pikir itulah yang dia minta. Seringkali ada hal-hal di mana kita harus tahu melakukan apa. Tetapi sekalipun kita tahu, yuk mari tetap bergantung sama Tuhan. Sekalipun juga kita nggak tahu harus berbuat apa, ya justru makin nggak tahu harus berbuat apa, justru harus makin bergantung sama Tuhan. Jangan nekat. Tapi justru kita harus bergantung justru sama Tuhan. Makanya orang kalau gelap harus ada raba-rabanya sedikit. Ya justru disitulah kita belajar untuk percaya. Saya selalu bilang begini, iman dibutuhkan bukan waktu kita udah tahu. Iman dibutuhkan justru waktu kita belum tahu. Kalau Anda belum lihat, ya itu justru Anda butuh iman. Kalau Anda udah lihat, ngapain Anda beriman? Udah lihat. Iman adalah sesuatu yang kita belum pernah lihat. Kalau Anda udah dengar sesuatu, ya Anda sudah gak butuh iman sebenarnya. Sebab iman justru belum waktu Anda mengerti, ya Anda butuh iman. Waktu Anda sudah lihat ada segepok uang di tangan Anda, sudah ada segepok uang, Anda sudah gak butuh iman. Sudah ada segepok uang di tangan, udah dipegang. Justru waktu nggak ada rekening itu tinggal istilahnya dulu saya pernah mengalami ya, ada 2 rekening, di sini 30.000, di sini 30.000 terpaksa ya. 25.000 transfer ke sebelah supaya bisa keluar 50.000. Jadi kalau rekening itu harus ditransfer supaya bisa tarik minimum penarikan, itu namanya Anda justru butuh iman. Kalau ada segepok uang, ngapain Anda butuh iman? Iman justru waktu kita tidak mengerti. Ya tadi sudah bertanya, 2022 ada apa Pak? Ya kalau kita nggak tahu 2022 ada apa, ya berarti justru kita melangkah memasuki 2022 dengan iman, dan kita menjalani 2022 dengan iman. Dan sepanjang 2022 nanti, sama seperti tahun-tahun sebelumnya, seharusnya marilah kita jalani dengan ketaatan. Tuhan suruh apa, ya lakukan. Tuhan larang apa, ya tidak pernah lakukan. Yang susah kan mencari tahu Tuhan suruh apa. Itu yang paling susah. Tapi kalau kita udah tahu Tuhan suruh apa, mari kita kerjakan dan lakukan sekalipun kita tidak mengerti. Kenapa saya selalu bertanya, kenapa sih orang tidak mau taat? Nomor 1, saya percaya orang tidak mau taat sebab manusia cenderung mencoba mengendalikan segala sesuatu. Manusia itu cenderung untuk mengendalikan segala sesuatu. Kenapa kita ingin tahu masa depan ada apa? Sederhana. Sebab kita ingin mencoba mengendalikan masa depan. Kita ingin punya ekspektasi dan antisipasi untuk segala sesuatu. Untuk yang baik kita berekspektasi. Untuk yang buruk kita berantisipasi. Kenapa manusia selalu berekspektasi dan berantisipasi? Sederhana. Sebab manusia ingin mengendalikan segala sesuatu. Kita itu tidak pernah mau sesuatu yang tidak pernah kita duga itu terjadi. Sebab kenapa? Justru itu akan menunjukkan kerapuhan dalam kehidupan kita. Comfort zone atau zona nyaman, sekali lagi, adalah zona yang kita bangun dalam hidup kita, di mana kita tidak perlu melakukan sesuatu yang kita tidak mengerti. Sekali lagi ya, comfort zone, zona nyaman, ada zona dalam hidup seseorang yang kita bangun, di mana kita hanya melakukan apa yang kita sudah tahu, apa yang sudah pernah kita kerjakan, apa yang sudah pernah kita alami. Itu comfort zone. Artinya kenapa kita tidak pernah mau mengerjakan sesuatu yang kita tidak pernah mengalami? Sebab sesuatu yang tidak kita ketahui, istilah Inggris bagus, alien. Sesuatu yang kita tidak pernah tahu, sesuatu yang kita tidak pernah pahami, itu akan selalu menakutkan. Kenapa orang tua adalah orang yang paling sukar untuk belajar sesuatu yang baru? Kenapa orang tua adalah orang yang paling sukar untuk belajar sesuatu yang baru? Sederhana, bertanya kepada orang yang lebih muda, itu kan berarti orang tua menunjukkan bahwa dia ternyata tidak tahu segala-galanya. Bertanya pada keluarga masih oke. Bertanya pada bawahan junior di kantornya, wah itu menunjukkan bahwa dia rapuh. Dia tidak bisa segala-galanya, dia tidak tahu segala-galanya. Dan belajar bertanya itu berarti menunjukkan kerapuhan dalam kehidupannya. Bertanya adalah keluar dari comfort zone seseorang.
Dan ada banyak orang tidak bisa maju sebab dia tidak pernah belajar keluar dari comfort zone. Sebab comfort zone akan selalu menakutkan. Saya selalu berkata, jangan pernah mengolok-olok Petrus terlalu jauh, jangan dibully, kasihan. Sebab 1 Petrus sudah meninggal. Yang kedua, sebenarnya seringkali Petrus agak lebih baik daripada kita sesungguhnya. Saya bilang begini sama teman saya, pernah dia khotbah tentang Petrus jalan di atas air, kemudian di tengah khotbah dia berkata, tapi saudara-saudara, Petrus dasar kepala batu, kurang percaya, makanya tenggelam di tengah. Waktu selesai khotbah, di tengah-tengah pembicaraan santai kami, saya berkata, thank you ya, saya diberkati khotbahmu. Dan salah satu catatan yang saya catat dalam khotbahmu untuk saya pribadi adalah, minimal Petrus pernah berjalan di atas air. Doni nggak pernah berjalan di atas air, percayalah. Apalagi body seperti ini nggak pernah saya berharap. Gitu ya. Saya bilang minimal Petrus bisa berjalan di atas air. Yakobus ada di situ nggak jalan di atas air. Yohanes nggak jalan di atas air. Matius sekalipun ada di tempat yang sama juga nggak pernah berjalan di atas air. Filipus juga nggak pernah jalan di atas air. 11 murid yang lain sekalipun ada di situ, mereka minimal tidak pernah berjalan di atas air. Hanya Yesus dan Petrus lah yang sempat berjalan di atas air. Petrus sempat berjalan di atas air. Dan saya berkata, mengapa Petrus bisa berjalan di atas air? Nomor 1, sebab Petrus percaya penuh pada kalimat Yesus yang berkata, mari datanglah. Ada pendeta berkhotbah bahwa Petrus sesungguhnya bukan berjalan di atas air. Petrus sesungguhnya berjalan di atas firman yang diucapkan oleh Yesus. Jadi dia percaya penuh. Yang kedua, saya percaya Petrus berjalan di atas air. Sebab jangan-jangan cuma dialah yang berani keluar dari perahu hari itu. Perahu bagi Petrus adalah pengalaman. Ingat, dia seorang nelayan. Petrus ketika bicara soal perahu bagi Petrus, perahu adalah segala-galanya yang dia serba tahu. Dan sebagai seorang nelayan, mereka udah tahu satu hal. Kalau badai terjadi, doakan satu hal, perahu jangan sampai tenggelam, perahu jangan sampai bocor, perahu jangan sampai terbalik. Sebab kalau perahu sampai tenggelam, bocor atau terbalik, kamu terlempar ke dalam ke dalam air, maka tidak ada harapan engkau akan hidup. Engkau pasti akan mati. Artinya sebelum dia mau keluar dari perahu, seluruh pengalaman puluhan tahun Petrus sebagai nelayan berkata, jangan pernah keluar dari dalam perahu. Sebab itu satu-satunya tempat paling aman menurut pengalaman seorang nelayan. Jadi Anda lihat Petrus belajar untuk mengalahkan dirinya sendiri. Dan sampai satu titik dia benar-benar melangkah keluar dari perahu. Itu buat saya sangat luar biasa. Dibandingkan tukang kayu, tukang pajak keluar dari perahu hari itu, nelayan keluar dari perahu hari itu jauh lebih berat daripada orang lain. Sebab pengalaman yang dia tahu. Tapi justru ketika dia berani keluar, dia berani untuk percaya, badai yang dimaksudkan untuk menenggelamkan dia justru menjadi badai yang menjadi panggung untuk mengangkat dia. 2022 pasti ada masalah, sudah pasti. Tetapi masalah yang dimaksudkan setan untuk menenggelamkan Anda, kalau kita percaya, justru akan menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk mempromosi kita jauh lebih baik. Yang kedua, kenapa orang gak mau taat? Nomor 1, karena taat berarti kita tidak memegang kendali. Tuhan yang memegang kendali. Siapa yang kita serahkan hidup kita, dialah yang memegang kendali kita. Nomor 2, sebab ketaatan seringkali membuat kita terlihat bodoh. Orang taat itu, kenapa kamu buat itu? Gak tahu, ya percaya aja. Kok goblok banget, dikasih Tuhan otak kok gak pernah dipakai. Sebab ketaatan seringkali membuat kita terlihat bodoh. Dan itu yang dikatakan oleh Paulus, bahwa Tuhan seringkali memakai mereka yang bodoh menurut ukuran manusia untuk mempermalukan mereka yang berhikmat menurut ukuran dunia. Jadi buat saya ketaatan itu seringkali sukar untuk dilakukan. Sebab kita benar-benar seperti sapi dicucuk hidung, cuma ditarik kemana saja Tuhan mau. Dan kelihatannya goblok banget. Ya betul kata pemazmur, seperti binatang aku dekat engkau. Jadi seakan-akan kita ini seperti bodoh banget. Dan ketaatan membuat kita bukan hanya tidak bisa mengendalikan segala sesuatu, tetapi ketaatan membuat kita kelihatan bodoh. Dan buat saya itulah alasan-alasan utama seringkali mengapa orang banyak tidak taat.
Ada banyak orang taat, ya terakhir orang kalau tidak dipaksa untuk taat, seringkali tidak akan pernah taat. Jadi seringkali orang taat karena kepepet. Jadi perlu ada virus kepepet. Dulu saya pernah khotbah virus K3. Apa itu virus K3? Ketika kita kepepet. Ada banyak orang seringkali melakukan ketaatan karena kepepet. Yang kedua, ada banyak orang mau taat baru setelah dia mengerti. Setelah dia tahu, baru dia kemudian mau taat. Ada banyak orang, satu, taat karena kepepet. Dua, ada banyak orang taat kalau dia sudah mengerti. Yang ketiga, ada orang taat karena dia mau benefit dan profit yang disediakan dari sebuah ketaatan. Tetapi yang keempat, ada banyak orang taat sebab mereka mencintai orang yang dia taati. Buat saya, yang paling bagus adalah poin keempat. Betul, Tuhan menjanjikan berkat, itu sebabnya ada orang taat karena profit yang dia janjikan. Makanya Tuhan beri perintah, setelah itu perintah dia beri janji berkat. Sebab dia tahu manusia kalau tidak diiming-iming, seringkali tidak bergerak. Tetapi kalau kita bergerak karena diiming-iming, berarti kita jadi orang upahan dan kita bukan jadi anak. Yang kedua, seringkali kita taat kalau terpaksa. Seringkali Tuhan juga, saya suka guyon gini, seringkali Tuhan lihat ya, nanti punya masalah baru doa, baru puasa. Setelah nggak ada masalah, lupa doa, lupa puasa. Tuhan berarti kalau kangen gampang, silakan masalah datang, supaya doa dan puasa. Setelah nggak ada masalah, lupa doa, lupa puasa. Tuhan kalau kangen lagi, dikasih masalah lagi, supaya doa dan puasa. Ya, buat saya nggak ada masalah, ada orang datang pada Tuhan di tengah-tengah masalah setelah kepepet. Tapi marilah kita taat bukan karena kepepet, kita taat bukan karena kita mengerti segala sesuatu, kita taat juga bukan karena ada profit dan benefit, tapi kita taat karena kita mencintai Tuhan. Yang kedua, kita tanya pada Abraham, Abraham apa itu iman? Ibrani 11 ayat 8 berkata nomor 1, iman adalah taat. Nomor 2, Ibrani 11 ayat 9 berkata, iman adalah diam. Orang yang percaya adalah orang yang bisa tenang dalam hidup. Orang yang percaya adalah orang yang bisa punya damai sejahtera. Diam di situ bukan pasif. Sebab iman tidak mungkin pasif. Iman itu selalu aktif. Ayat 10 kemudian menjelaskan kepada kita apa yang dia maksudkan dengan diam. Ayat 10 kemudian berkata, sebab ia menanti-nantikan. Makanya ada pendeta atau ada orang kemudian mengartikan kata diam itu engkau akan tinggal diam tenang, maka Tuhan akan berperang bagi kamu. Sehingga diam itu dikonotasikan sebagai, oh ya udahlah, saya nggak buat apa-apa, Tuhan yang bergerak. Buat saya diam di situ bukan berarti diam pasif, tetapi diam aktif. Diam aktif itu apa? Menanti-nantikan. Jadi seperti seorang pelayan, biasanya diambil contoh seorang pelayan menunggu pelanggan restoran atau customer restoran memilih menu dan mulai memberi perintah menu mana yang dia suka. Kata diam di situ adalah diam seperti seorang pelayan menantikan customer itu mau suruh apa. Berarti ketika orang yang diam di hadapan Tuhan adalah orang yang punya sikap hati menanti. Kata menanti berarti dia itu sudah siap. Kita menanti berarti dia itu sudah siap siaga. Dia sudah siap. Ketika perintah itu diberikan, dia ada. Dia available. Persoalan dengan Tuhan seringkali adalah kita itu tidak pernah siap dengan Tuhan. Terobosan terjadi dalam hidup seseorang ketika justru orang itu ready, available, tersedia, siap. Makanya saya bilang begini, Tuhan sebelum memberi isinya, dia selalu menyediakan wadahnya. Sebab Tuhan gak mungkin kasih isi kalau belum ada wadah. Semoga Anda setuju. Dia harus punya wadah. Wadah dulu harus siap. Kita bilang Tuhan minta revival. Tetapi bukan jadi pribadi yang siap untuk menerima revival. Maka jangan pernah harap Tuhan akan memberi revival. Tuhan memberi kepada mereka yang siap. Berarti menanti adalah sikap yang siap, bukan diam pasif.
Tetapi sikap yang siap, sama seperti tentara. Tentara boleh tidur, tetapi ketika bunyi sirine, maka mau nggak mau mereka langsung bangun. Nggak bilang tunggu 5 menit dulu ya, enggak. Harus bangun, langsung pergi ke tempat seragam, langsung pakai seragam, ambil senjata, langsung maju ke lapangan. Tahu nggak tahu apa yang terjadi, pokoknya harus langsung lari. Artinya sekalipun tidur, hatinya siap. Kidung Agung berkata, aku tidur tapi hatiku bangun. Itu yang seringkali kita nggak miliki. Orang berkata, oh perumpamaan tentang 5 anak darah, 5 perempuan yang bijaksana, 5 perempuan yang bodoh. Oh yang bijaksana bersiap-siap, yang bodoh. Saya bilang, tunggu dulu. Bersiap-siap di situ artinya apa? 5 darah yang bijaksana tidur, 5 darah yang bodoh juga tidur. Sama-sama tidur. Kenapa kita berkata bahwa 5 darah yang bijaksana bersiap-siap? Ya itu tadi. Sebab sekalipun tidur, tetapi segala sesuatu yang diperlukan, itu sudah ready, sudah ada. Sehingga ketika pengantin itu datang, dia sudah bangun dan sudah ready, sudah siap untuk menerima. Ada banyak orang meminta sesuatu, tetapi sebenarnya karena siap untuk menerima apa yang dia minta. Makanya Tuhan berkata, ada banyak hal yang harus kusampaikan kepadamu. Yohanes 16. Tetapi belum bisa aku katakan kepadamu, sebab engkau belum siap untuk menerimanya. Tuhan tidak memberi sesuatu yang kita nggak siap. Dia tunggu kita siap, baru kemudian dia memberi. Yang kedua, orang yang menanti-nantikan, kalau Anda baca terus tentang satu kota yang didambakan, berarti kata menanti-nantikan, kata diam adalah kata yang penuh dengan pengharapan. Hati yang menanti-nantikan atau hati yang tenang, hati yang secure, hati yang damai, hati yang mampu diam adalah hati yang siap. Tapi yang kedua, hati yang penuh dengan pengharapan. Artinya keadaan tidak akan mempengaruhi dia. Sebab matanya tidak ditujukan pada apa yang terjadi di sekitar dia, tetapi ditujukan pada apa yang ada di hadapan dia. Sekali lagi, berarti ketika kita disuruh tenang, disuruh diam, Yesus kok bisa tenang ya di tengah-tengah badai, bisa tidur? Ya satu, sebab dia secure. Kenapa dia secure? Sebab pengharapannya akan apa yang terjadi hari besok tidak diletakkan pada keadaan. Dia tahu kalau Bapa suruh dia bekerja, pergi ke seberang. Dia tahu kalau Bapa berfirman pasti akan jadi, akan tiba di seberang. Gak peduli badai sebesar apa, ya pasti akan tiba di seberang. Kalau Tuhan bilang kerjakan dan lakukan, ya gak peduli tantangan sebesar apa, pasti kita akan bisa mengerjakan dan melakukan. Makanya itu soal dia cuma mau dia cuma tanya Anda mau atau tidak mau. Soal kemampuan dia akan berikan. Apapun yang dia perintahkan, dia akan memampukan kita. Itu sikap yang secure, penuh dengan pengharapan bahwa hari besok kalau dia bilang kamu akan bisa melewati ini, ya percaya aja bahwa kita sungguh-sungguh akan bisa melewati ini. Pandangan kita ada pada pengharapan di depan, bukan pada keadaan yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kalau tanya pada Abraham, apa sih itu iman? Abraham berkata 1, taat, 2, 6, diam, 3, ayat 11 berkata, karena iman dia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Kekuatan, iman itu kuat. Orang yang beriman itu taat, orang yang beriman itu secure, orang yang beriman itu kuat. Orang yang beriman itu kuat, pasti kuat. Apa itu kuat? Buat saya sederhana. Kuat adalah kemampuan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Kekuatan adalah kemampuan untuk mengangkat sesuatu yang berat. Semakin berat sesuatu yang harus kita angkat dan kita mampu mengangkatnya, maka kita akan disebut makin kuat. Setuju ya? Semakin berat sesuatu yang kita bisa tampung, sesuatu yang kita bisa pikul, maka semakin berat itu, maka akan semakin kuat kita. Kalau Anda semakin bisa memikul sebuah beban, maka Anda akan disebut makin kuat. Orang yang beriman adalah orang yang kuat memikul pujian manusia. Sekalipun dipuji orang, Anda tidak akan pernah lupa diri. Orang yang beriman adalah orang yang kuat sekalipun dibully orang. Tidak peduli seberapapun Anda dihina, Anda tidak akan menjadi rendah diri. Orang yang beriman adalah orang yang kuat seberapapun Tuhan memberkati Anda. Artinya orang yang beriman ketika diberkati, dia tidak akan pernah menjadi sombong.
orang yang beriman juga akan kuat untuk memikul kekurangan dalam kehidupannya. Kenapa? Berarti ketika dia mengalami persoalan yang membuat dia kurang, dia kemudian tidak akan menjadi mundur daripada Tuhan. Itu orang yang beriman. Dikasih apapun dia akan tetap kuat. Saya masih ingat Daniel Alexander bilang begini, Yusuf itu sudah bikin setan pusing. Dikasih berkat, nggak goyang. Dikasih masalah, juga nggak goyang. Dipuji orang, nggak goyang. Dihina orang, ditipu orang, dikhianati orang, juga nggak goyang. Semua jurus setan udah pakai, Yusuf tetap nggak goyang. Akhirnya setan nyerah. Saya pikir itulah orang beriman. Dikasih serang apapun juga nggak pernah goyang. Dan Paulus mengatakan hal yang sama. Aku tahu apa itu kekurangan kok. Aku tahu apa itu kelebihan. Dan Paulus berkata rahasia menanggung semua kekurangan dan kelebihan apa? Menemukan kekuatan di dalam dia. Aku mampu, aku cakap, aku kuat menanggung segala sesuatu di dalam dia yang memberi kekuatan kepada. Itu rahasianya. Iman itu kuat. Kenapa? Sebab Tuhan di dalam kita ada Tuhan yang kuat. Kuat apa? Ya kalau Anda kemudian diberi berkat lebih sedikit, kemudian Anda jadi sombong, kelakuan Anda terhadap orang lain menjadi berbeda, iman Anda nggak kuat. Berarti Anda itu tidak kuat. Dihina sedikit kemudian Anda menjadi marah, dan kemudian memperlakukan orang yang menghina Anda menjadi kejam. Anda memperlakukan dia dengan kejam. Berarti Anda nggak kuat. Orang memfitnah Anda membalas juga dengan menfitnah. Anda nggak kuat. Orang yang kuat nomor satu adalah orang yang mampu menanggung beban. Semakin besar beban yang dia tanggung, semakin kuatlah dia. Yang kedua, orang yang kuat adalah orang yang bukan hanya bisa mengangkat sebuah beban, tetapi orang yang bisa bertahan lama dalam mengangkat sebuah beban. Botol air ini ringan, saya percaya. Kalau 600 mili berarti sekitar hampir 0,6 kg. Tapi walaupun semua kita bisa mengangkat, ini pertanyaannya adalah berapa lama kita bisa mengangkat? 10 menit, 20 menit, 1 jam, 3 jam patah tangan. Tetapi kekuatan Anda ditentukan oleh berapa lama kita bisa menanggungnya. Makanya iman itu bukan bicara tentang kesabaran. Iman itu bicara tentang kesetiaan. Ujian iman itu bukan ujian kesabaran. Ujian iman adalah ujian kesetiaan. Sebab iman memang berarti setia. Ujian kesabaran Anda sabar menurut berapa lama Anda bisa tahan perlakuan orang terhadap Anda. Kesabaran itu bicara tentang kekuatan pengendalian diri. Tetapi kesetiaan bicara tentang kekuatan mencintai. Setuju ya? Amen. Saya sabar sebab saya bisa mengendalikan diri. Tetapi saya setia kepada seseorang. Itu ditentukan oleh seberapa besar saya mencintai orang itu. Kekuatan dan ujian iman bukanlah ujian kesabaran. Ujian iman adalah ujian kesetiaan. Sebab kesabaran melihat berapa kuat kita mengendalikan diri, tetapi kesetiaan melihat berapa kuat cinta kita terhadap seseorang. Jadi kita bicara tentang berapa lama kita bisa tahan. Kalau Anda cuma bisa tahan sebuah tantangan selama 1 tahun, 2 tahun, setelah itu Anda kemudian mundur dari Tuhan, berarti Anda tidak kuat untuk setia. Anda tidak kuat. Sebab bicara soal kekuatan itu bicara soal kesetiaan. Yang keempat, yang terakhir, ayat 17. Ayat 17, apa itu iman Abraham? Abraham bilang iman itu taat. Apa itu iman Abraham? Abraham bilang iman itu bisa tenang, secure, damai. Apa itu iman Abraham? Abraham berkata iman itu kuat. Tapi ayat 17, apa itu iman Abraham? Abraham bilang begini, karena iman maka Abraham tak kala dia dicobai, justru dia mempersembahkan. Jadi iman tak kala dia ada dalam kekurangan, tak kala dia ada di dalam tekanan, tak kala dia ada di dalam pencobaan, justru dia bisa mempersembahkan. Itu nggak gampang. Saya pernah bilang, orang yang paling pelit bukanlah orang yang merasa kaya. Orang yang paling pelit adalah justru orang yang merasa miskin. Mana yang lebih sukar untuk memberi? Mana yang lebih sukar? Punya uang 100 juta, disuruh memberi punya uang 10 juta, disuruh memberi 100 ribu, atau punya uang 1 juta, disuruh memberi 100 ribu. Mana yang lebih sukar? Punya 10 juta, beri 100 ribu, atau punya cuma 1 juta, beri 100 ribu. Yang kedua dong,
Kenapa yang kedua? Ya sebab 100.000 dari 1 juta 10%. 100.000 dari 10 juta itu cuma 1%. Lebih sukar kasih 10% atau 1%? Lebih sukar kasih 10%. Justru orang yang merasa kurang seringkali adalah mereka yang paling pelit. Saya suka bilang begini. Kalau kamu tidak bisa memberi waktu kamu punya sedikit, percayalah kamu tidak akan memberi waktu kamu punya banyak. Kalau kamu tidak bisa taat, waktu kamu punya persoalan kecil, waktu kamu gak punya persoalan. Kalau kamu tidak taat, waktu kamu punya persoalan, percayalah kamu gak akan pernah taat waktu kamu punya masalah. Gak, justru di tengah-tengah tantangan, kita ini akan selalu memproteksi diri kita. Survival mode manusia itu akan jalan. Saya berusaha untuk survive. Saya berusaha untuk bertahan. Saya berusaha untuk menghidupi hidup saya. Tapi aneh dengan Abraham. Justru ketika dia ditekan, ketika dia dicobai, ketika dia mengalami kekurangan, Alkitab berkata dia mempersembahkan. Dan yang dia persembahkan bukan yang ecek-ecek, yang dia persembahkan yang terbaik dari apa yang dia miliki. Bahkan secara khusus sengaja, saya bilang sengaja sebab kenyataannya bukan begitu. Penulis Ibrani berkata anak yang tunggal. Kita tahu bahwa Ishak bukan anak tunggal Abraham, itu anak tunggalnya Sarah. Sebab Abraham sudah punya anak lain dari perempuan lain, yaitu Ismail. Tetapi secara sengaja penulis Ibrani berkata anak tunggal Abraham dalam perjanjian tentu saja. Tapi dia bisa memberi. Buat saya disitulah perbedaan antara Kain dan Habel. Justru perbedaan antara Kain dan Habel. Kenapa Tuhan menerima persembahan Kain dan menolak persembahan Habel? Menurut saya sederhana. Sebab Kain memberi dengan iman, Ibrani 11. Dan yang kedua, menurut saya, Habel memberi dengan iman. Berarti kalau Habel memberi dengan iman, karena iman Habel mempersembahkan persembahan yang terbaik. Yang kedua, saya percaya bahwa Habel memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itulah selalu belajar untuk mempercayai Tuhan. Kenapa memberi yang terbaik berarti tanda kita mempercayai Tuhan? Gampang. Menjelaskan mengapa yang terbaik adalah tanda kita mempercayai Tuhan. Kalau yang terbaik kita serahkan pada Tuhan, berarti yang sisa dari kita adalah yang kurang baik. Setuju? Kalau yang terbaik saya sudah berikan pada Tuhan, berarti yang ada pada saya yang kurang baik. Pertanyaan saya adalah begini, bisakah saya mempercayai Tuhan bahwa sekalipun yang ada pada saya yang kurang baik, tetapi Tuhan tetap bisa memelihara hidup saya? Disitulah tanda sesungguhnya. Mengapa sih mempersembahkan yang terbaik pada Tuhan? Itu adalah tanda percaya. Oh ya, Tuhan suka yang terbaik. Tetapi mengapa itu menjadi tanda percaya? Sebab saya mempercayakan hidup saya dengan apa yang sisa, apa yang kurang baik. Tapi saya tetap percaya dari apa yang kurang baik, Tuhan bisa buat menjadi lebih baik daripada yang saya sudah beri yang terbaik pada Tuhan. Saya mempercayai Tuhan. Kenapa Abraham bisa mempercayakan terbaik? Ayat 19 penutup saya. Kenapa Tuhan bisa mempercayakannya? Mengapa Abraham bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan? Ayat 19 berkata begini. Karena dia berpikir. Wow, buat saya ini keren. Jadi iman bukan bulu kuduk yang berdiri. Iman bukan perasaan dalam hati. Iman adalah cara berpikir yang benar. Karena dia berpikir. Kenapa Abraham bisa memberi kepada Tuhan yang terbaik? Sebab dia berpikir. Berpikir apa? Allah berkuasa. Allah berkuasa. Makanya saya berkata iman adalah cara yang berpikir yang benar tentang Allah. Allah berkuasa. Kenapa? Berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Jadi Abraham punya pikiran begini waktu mempersembahkan Ishak. Kok Ishak yang disuruh Tuhan, dijanjikan Tuhan untuk jadi penerusku, tiba-tiba Tuhan minta untuk dipersembahkan. Abraham mikir sepanjang malam, kenapa Tuhan minta Ishak? Akhirnya Abraham ambil kesimpulan, oh kalau aku persembahkan Ishak, Ishak mati, terus janji Tuhan pada saya, Ishak akan menjadi penerus keturunanku gimana? Oh gampang, Tuhan kan berkuasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya kalau bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan juga bisa membangkitkan orang mati. Oh, Ishak berarti akan dibangkitkan dari antara orang mati. Sekalipun hari itu belum ada orang mati yang dibangkitkan Tuhan.
Tapi Abraham itu bisa menjadi pioner dalam berpikir bahwa Tuhan akan membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Nah, pertanyaan saya, tolong dijawab. Benarkah Tuhan membangkitkan Ishak dari antara orang mati? Enggak. Kenapa Tuhan tidak membangkitkan Ishak dari antara orang mati? Gampang. Sebab Ishak tidak pernah jadi mati hari itu. Kalau Ishak tidak jadi mati, berarti Tuhan tidak perlu membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Berarti asumsi Abraham tentang apa yang akan Tuhan lakukan, benar atau salah? Salah. Ketika dia berasumsi bahwa Tuhan akan membangkitkan Ishak dari antara orang mati, ternyata tidak terjadi, berarti asumsi tentang cara Tuhan bekerja itu salah. Betul? Tetapi anehnya oleh penulis Ibrani itu tetap dikatakan iman. Kenapa? Sebab sekalipun asumsi Abraham salah, tetapi asumsi Abraham tentang bagaimana Tuhan akan bekerja lahir dari cara berpikir yang benar tentang Tuhan. Lahir dari pemikiran apa? Tuhan berkuasa. Walaupun kemudian bagaimana cara Tuhan menunjukkan kuasanya ternyata tidak terjadi, sama penulis Ibrani tetap berkata sekalipun itu salah, itu tetap disebut iman. Sebab cara berpikir yang benar tentang Tuhan, tentang Allah. Dan buat saya gak sia-sia kok. Kenapa gak sia-sia? Sebab dalam sejarah manusia memang benar ada satu bapa menyerahkan anak tunggalnya kepada seluruh umat manusia, dan anak tunggalnya hari itu mati, dan waktu dia mati bagi kita, dia benar-benar dibangkitkan oleh sang Bapa. Itu sebabnya ayat 19 bagian akhir terjadi. Kalau ada anak tunggal Bapa yang mati bangkit, maka kita akan menerima segala sesuatu yang hilang dari sana. Artinya keselamatan yang hilang, damai sejahtera yang hilang, sukacita yang hilang, pemulihan yang hilang, dikembalikan dari kebangkitan anak tunggal Bapa yang mati dan bangkit kembali. Di situ dikembalikan semuanya untuk setiap kita. Jadi yuk, mari punya cara berpikir yang benar tentang Allah. Amen. Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu berkuasa. Amin. Amin. Apapun yang terjadi, tetap Yesus baik, tetap Yesus berkuasa. Amen. Tapi keadaan sepertinya tidak menunjukkan Tuhan baik. Cara berpikir saya tetap benar tentang Tuhan. Dia baik, yes. Dia berkuasa. Bagi Amen. Tuhan tidak ada yang mustahil. Amen. Kuasa Tuhan adalah kuasa yang mampu untuk memelihara setiap orang yang percaya dan berharap pada Dia. Sudah cukup. Seandainya tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, tapi bagi Alkitab saya akan disebut orang beriman, sebab cara berpikir saya tentang Allah sudah benar. Caranya yang berbeda, tapi cara berpikirnya, cara yang terjadinya berbeda, tapi cara berpikir ada cara berpikir yang benar tentang Allah. Jadi sekali lagi, apa itu iman? Taat. Apa itu iman? Diam. Apa itu iman? Kuat. Apa itu iman? Tak kalah dicobai, justru kita bisa menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekarang siapa?